Terima kasih. Saya yang pertama appreciate sekali dengan kedatangan Pak Jokowi ya ke Formula E karena dengan kedatangannya itu menegaskan bahwa segala sesuatu yang atas nama bangsa diperlukan kebersamaan, keberpihakan untuk sama-sama bertanggung jawab atas segala event yang akan kita lakukan. Saya mendukung sekali pada saat MotoGP dilaksanakan dan saya ikut bangga pada saat MotoGP itu sukses. Sama juga saya akan juga sangat bangga apabila Formula E juga sukses gitu loh. Menariknya adalah kedatangan Pak Jokowi ditafsirkan dengan macam-macam hal. Kalau kita tarik ke belakang antara Pak Jokowi dengan Anies itu pada saat Pak Jokowi maju kan jubirnya Pak Anies. Sampai hari ini coba cari rekam jejak tulisan dari Anies yang kira-kira ada tendensi negatif terhadap Pak Jokowi. Nggak bisa tuh, nggak ada sama sekali. Bisa dilecak gitu. Kan yang ramai hanya di bawah. Siapa yang ramai? Ya PSI dan teman-teman, selalunya kayak gitu kan. Jadi itu yang pertama, saya apresiasi kepada Pak Jokowi. Tapi ada juga yang harus saya apresiasi selain Pak Jokowi. Orang-orang yang biasanya tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang kerja di lapangan. Pak Wijiono dari Malang, Pak Hartanto dari Blora, Pak Roni dari Sumbar. Mereka petugas lapangan di Formula E. Yang kalau panggung itu sudah jadi, biasanya mereka jauh. Nggak ada di sana lagi. Jadi mereka dan teman-teman saya apresiasi sekali. Kenapa? Formula E dikerjakan oleh anak bangsa dan mendapatkan rekor pembangunan Formula E tercepat di dunia. Itu satu. Yang kedua, JIS dibangun oleh 3.000 anak bangsa mendapatkan rekor pengangkatan rangka atap sedunia. Dan 3.000 orang itu adalah seluruhnya anak bangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Jakarta ini luar biasa. Kemarin kita punya event International Youth Championship Barca yang menang di bulan Ramadan. Itu berjalan dengan sukses. Sebelumnya ada MotoGP, dikit lagi ada Formula E. Dan bulan Juli akan ada kejutan lagi dari Jakarta, bukan saya yang akan sebutkan tapi nanti Jakpro ya. Bulan Juli akan ada kejutan lainnya lagi. Berbagai program Anies itu berjalan dengan sukses. PSI tetap dengan kemarahannya. Saya kasih contoh satu tentang dananya katanya. Ya. Kalau ngomong pakai data aja bos. Ini teman-teman, nota kesepahaman antara Pemprov dengan DPRD ditandatangani 17 Agustus tentang apa? Komitmen fee Formula E. Ini siapa yang pernah tangan di sini? Ada namanya nih. Angkanya bang, dianggap tadi kan menghambur-hamburkan uang rakyat. Angkanya dari 1,2 triliun turun menjadi 560 miliar untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Tapi kan situasinya pandemi Agustus sebelum tanggal 20, sebelum paripurna. Udah ada penetapannya. Sama-sama. Silakan Anda membacakan atau saya membacakan. Jadi kalau data kan lebih enak. Yang kedua, tentang membawa isu agama tadi. Ketika menjelang Natal, di Jakarta itu ada Christmas Carol. Saya terlibat sebagai orang yang ikut membantu acara itu. Luar biasa sekali. Di 7 titik lokasi Jakarta. Di tengah suasana itu, di tengah suasana kehangatan itu, apa yang dilakukan PSI? Giring pidato. Anies membohong. Di tengah suasana semacam itu. Satu. Yang kedua, di tengah kita sedang menikmati pertandingan bola kemarin. Grace pidato, Anies terkesan dilibatkan seolah-olah pemukulan terhadap Ade Armando ada tangan Anies di sana. Itu tuduhannya Grace secara tidak langsung. Yang sekarang Pak Jokowi datang ke Formula E. Apa yang dikatakan PSI barusan menarik lagi ke persoalan-persoalan lama 2017. Nggak habis-habis. Ginilah, saya sederhana aja. Kalau kesal tempat ngegiring kambingnya itu hilang, ntar gue sediain di tempat yang lain nih. Gue siapin lagi. Kalau di Ancol kan udah jadi Formula E kan, dan kan dibilang nggak mungkin. Nanti saya siapin lagi tempat menggiring kambing. Jangan khawatir itu. Banyak lahan kosong di Jakarta. Yang ketiga, tentang lem Aibon. Diulang lagi ke sana. Tanggal 19 September sebelum dibicarakan, Anies sudah pidato panjang, dia marah
terhadap anggaran yang sifatnya gelondongan. Yang sekarang dirubah sama dia. Dan itu berhasil. Tapi tidak pernah diapresiasi oleh PSI. Tidak pernah. Dan tidak pernah juga dikritik. Kalau tadi katanya dana rakyat. 6,5 triliun itu habis untuk LRT. Biaya per bulannya 12 miliar. Yang masuknya cuma 500 juta. Kemana suara PSI? Kemana suara PSI terhadap pemborosan uang rakyat itu? Itu terjadi kok. Tapi JIS jadi, Formula E jadi. Yang kata Anda tidak jadi. Saya ingat omongan terakhir dari Mas Utomo Dananjaya. Kita semua kenal dia. Tokoh para Madinah. Saya suka dengan Mas Arya tadi. Ada kaitannya dengan itu. Kedengkian tidak membawa kita kemana-mana. Festival gagasan bisa berjalan, tapi persahabatan harus tetap jalan. Tapi kalau PSI tetap membawa kedengkian, maju kotanya bahagia warganya itu apakah benar? Oke. Itu jelas gagal Direspon total. langsung oleh Bang ya, Yos. saya mengambil dengan data yang sama. Data BPS, Jakarta paling demokratis. Penghargaan dari Kemenak, Jakarta kota paling harmonis. Kalau soal kebahagiaan kan subjektif, ditanya pada saat kapan? Pada saat pandemi. Tapi kalau soal angka Jakarta paling tinggi tingkat kemajuannya itu data BPS juga. Itu satu Semua hal. daerah ditanya pada saat pandemi. Sebentar, Konteksnya perbandingan. Sebentar, saya akan jelaskan. Kalau Anda mau ngomong terus ya silahkan. Mau membawa kedengkian terus silahkan. Dilanjutkan gitu. Bang, silakan Bang. Oke, lalu saya ingin cerita. Air bersih di Jakarta itu bermasalah. Ada 2 perusahaan swasta yang sampai hari ini masih mengelola itu. Dan itu berkaitan juga dengan DPRD. Kenapa? PSI tidak mendorong itu. Kan PSI juga punya tugas terhadap anggaran di Jakarta. Dan tidak hanya otoritasnya gubernur, ini ada otoritasnya DPRD. Ketika Anda ribut tentang uang rakyat dikemanakan, Anda tidak ribut ketika kenaikan gaji DPRD. Anda tidak bermasalahkan. Tapi untuk Formula E Anda ributkan gitu. Kerja DPRD selama ini hasilnya apa? Itu kan juga perlu dipertanyakan. Yang saya ingin cerita sedikit tentang air bersih. Di Pulau Seribu, dari 25.000 menjadi 1.300 rupiah. Sama dengan daratan Jakarta. Tentang air bersih. Itu selesai oleh Anies. Anda punya apresiasi? Tidak. Yang tentang, kembali lagi ke soal yang pertama tadi. Saya masih sangat kecewa tentang Natal. Jangan dilakukan lagi. Anies itu sudah membawa kita kepada suasana yang sangat harmonis. 3 tahun berturut-turut dilakukan gitu. Dan masih saja diteriakan tentang segmentasi. Perbedaan di dalam pilihan yang selalu dikaitkan dengan narasi-narasi tentang identitas. Yang tidak punya fakta. Kalau ada fakta silahkan, yang ada cuma persepsi. Fakta maksud saya dalam kaitan dengan Anies ya. Tidak pernah ada faktanya. Bahkan Anies mengirim surat terbuka untuk menghentikan itu semua. Tapi kembali lagi, setiap bicara dengan PSI itu terus diulang-ulang. Ini mau kemana Tapi kita kayak sebenarnya? PSI tadi mengklaim ini substansial. Lihat secara utuh seperti itu. Substansialnya dia itu dia ngarang sendiri dan mengkritisi karangannya dia sendiri. Itu tidak substansial. Yang substansial soal angka. Ini di DPRD ada. Saya bawa datanya. Ini 2016 akhir. 2016 awal. Kampanyenya terhadap Ahok adalah lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Jawaban Silakan PSI? Anda jawab. Anies pada saat itu masih jadi menteri. Oke, kita tahan dulu Mas. Jawabannya usai jeda sesaat lagi.